Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Tuhan kiranya memberkati kita dalam satu hari ini. Kita akan melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Biarlah sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang saya bacakan untuk saudara sekalian, yang diambil dari kitab Markus pasal 8 ayatnya yang ke-35. Demikianlah bunyinya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, firman yang saya baca barusan ini adalah salah satu syarat untuk mengikut Yesus. Dan ayat ini begitu keras dan mungkin sulit untuk kita mengerti, bahkan ayat ini sulit untuk kita lakukan. Saudara yang kekasih, Yesus telah memberikan contoh kepada dunia tentang bagaimana kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dia telah memberikan dirinya, nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Ayat ini mungkin saat mendengar apa yang dikatakan Yesus, mereka akan kecewa. Karena apa yang dikatakan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan tentang Yesus. Dalam konteks Israel, mereka mengharapkan tokoh Mesias itu yang ditujukan kepada Yesus Kristus adalah Mesias yang dapat menyelamatkan mereka dari masalah politik. Mereka menginginkan Yesus hadir sebagai raja yang akan mengeluarkan mereka dari persoalan-persoalan politik mereka. Tetapi Yesus berpikir berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Kehadiran Yesus bukan menjadi raja dunia secara politik, tetapi kehadiran Yesus justru, saudara, sebagai raja dalam arti raja secara rohani. Dia menginginkan semua orang yang percaya kepadanya memakai Yesus atau menghadirkan Yesus di dalam hati dan pikiran yang menguasai setiap orang. Dan Yesus berharap setiap orang yang mengikut Dia harus berani membayar sebuah harga yang harus mereka tebus, harga yang harus mereka peroleh adalah dengan cara bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang kekasih, berbahagialah kita semua
pribadi lepas pribadi, dengan penuh percaya bahwa kalaupun saudara harta dunia yang kita miliki itu ada dalam hidup kita, tetapi harta dunia tidak berkuasa untuk menyelamatkan nyawa kita. Bahwa tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia jika kita kehilangan nyawa kita. Namun sambil tetap setia beribadah, sambil tetap setia berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan, menyembah dan memberi persembahan dan melayani firman Allah, saudara yang kekasih, nah bila juga Tuhan meminta nyawa kita demi mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Tuhan sudah memberikan reward kepada kita. Dia menyediakan bagian hidup yang kekal, yang tidak disediakan oleh dunia, tetapi disediakan oleh Allah yang di surga. Dia yang penuh dengan sukacita dan bahagia, damai sejahtera di sorga, diberikan kepada orang yang saudara mau memberikan nyawanya karena Injil, memberikan nyawanya karena kebenaran firman Tuhan, maka dia sendiri akan diselamatkan oleh karena dia telah memberikan nyawanya. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah bukan keselamatan di dunia, tetapi adalah keselamatan dalam sorga kelak. Yesus sendiri telah mencontohkan dirinya. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya, tetapi saudara, Yesus justru memberikan nyawanya. Ketika Yesus melayani 3,5 tahun di dunia ini, dia tidak pakai ilmu selamat diri, tetapi justru yang dia pakai adalah dia mau mengorbankan dirinya. Dia mau mengorbankan hatinya, bahkan dia mau mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Karena itu hari ini juga firman Tuhan bersuara kepada kita. Dia berkata kepada kita, barang siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, barang siapa yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka bila suatu ketika diinginkan kepada kita, bahkan nyawa kita, hidup kita untuk menyelamatkan manusia, bahkan untuk saudara menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, kita harus berkorban. Orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus harus rela melepaskan apa yang ada dalam hidupnya, supaya dia akan memperolehnya, yaitu kehidupan yang akan datang. Karena itu pada hari ini, ayat ini saudara adalah menjadi perenungan untuk kita. Sejauh manakah pengiringan kita akan Tuhan? Apakah masih ada kerelaan bagi kita untuk melepas bagian-bagian terpenting di dalam hidup kita demi pemberitaan firman Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan dunia, sama seperti Kristus yang sudah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita merenungkan firman ini. Bahkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menerjemahkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya setiap orang yang di dunia ini punya kerelaan untuk mengorbankan bagian hidupnya, bahkan nyawanya sekalipun, dia akan berikan untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita dari dosa sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Selamat untuk saudara dapat menjalankan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus, kami harus bayar harga yang mahal. Engkau telah terlebih dahulu mencontohkan diri-Mu untuk demi menyelamatkan kami pribadi lepas pribadi, menyelamatkan dunia. Engkau memberikan diri-Mu menjadi ganti kami, menebus kami, bahkan membayarnya dengan nyawa. Engkau telah kehabisan nyawa-Mu untuk menebus seisi dunia. Demikian kami sebagai pengikut Tuhan
Ada hal yang harus kami korbankan dalam hidup kami demi kebenaran, demi salib. Kami harus memikulnya kemanapun kami berada. Demi salib itu, bila pun kami harus menangis, bila pun kami harus merelakan harta kami, bahkan nyawa kami menjadi gantinya. Karena itu kerelaan setiap orang yang percaya melakukannya, maka sorga terbuka, maka sorga bersuka cita atas Tuhan setiap dedikasi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Karena itu kami tidak boleh cengeng sebagai pengikut Tuhan, tetapi kami punya kekuatan, kami punya keberanian. Kami bagaikan prajurit-prajurit yang rela menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan dan untuk menjadi ketebusan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, karena itu pakailah hidup kami menjadi alat kesukaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang setia mengikut Engkau. Terima kasih buat jemaat-Mu hari ini yang melakukan aktivitasnya dimanapun berada. Biarlah Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Roh takut akan Tuhan, roh setia kepada Tuhan, kiranya menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Walau ada banyak godaan dan tantangan, tetapi kami semua belajar untuk mengalahkan setiap godaan dan tantangan. Dan Kristus ada di depan kami, yang kami boleh contoh dan tiru dalam kehidupan kami setiap hari. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong mereka, sembuhkan dan jamah. Ada yang berduka cita, Tuhan hibur. Dan yang melakukan berbagai aktivitas hari ini, kiranya di dalam aktivitas itu hadir Tuhan bersama dengan seluruh jemaat, sehingga lewat aktivitas itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas.